Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, khotbah ini berbicara tentang sebuah jaminan bagi orang percaya ketika mengalami penderitaan. Jaminan itu adalah pengharapan akan pekerjaan Allah. Paulus tidak menyangkal bahwa orang-orang percaya maupun orang Kristen di Roma saat itu akan mengalami berbagai pergumulan, penderitaan, penganiayaan, dan penyiksaan. Dan penderitaan itu seringkali membuat orang-orang Kristen menderita, putus asa, ketakutan, dan kadangkala meragukan keberadaan Allah dalam hidup mereka. Sama dengan kita orang percaya di zaman ini. Penderitaan-penderitaan yang kita alami seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang keberadaan Allah dalam hidup kita. Apakah Allah melihat dan mendengar penderitaan ini atau tidak? Dan sering sekali jika jawaban belum ada, kita menjadi bimbang dan khawatir. Namun Paulus mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam penderitaan. Karena Roh Allah lah yang menjadi jaminan hidup kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh yang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Memang ketika kita menderita, seringkali kita tidak tahu melakukan apa. Mulut kita tidak sanggup menyatakan sakit dan pergumulan yang kita alami. Maka Roh Kuduslah yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Dengan Roh Kudus ada jaminan
bahwa Allah mengetahui kebutuhan umatnya. Bahkan ketika mereka tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Allah tidak hanya mengetahui pergumulan kita, tetapi Allah juga bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Maksud ayat ini bukanlah Allah selalu mendatangkan yang baik-baik saja kepada orang percaya. Tetapi seluruh pengalaman hidup kita, baik suka maupun duka, yang kita alami dipakai Allah untuk mencapai tujuannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Janji ini berlaku bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang hidup sesuai dengan panggilannya. Dan kebaikan yang Allah janjikan itu adalah kemuliaan kekal, bukan selalu tentang kenyamanan hidup di dunia sekarang. Kita harus menyadari bahwa sejak awal Allah telah merancang kita segambar dengan Dia. Allah memilih, Allah menentukan, Allah membentuk kita serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita mendapatkan dan mewarisi kemuliaan Allah. Jadi khotbah ini, teks kita ini berfokus bukan kepada manusia, tapi berfokus pada pekerjaan dan rancangan keselamatan Allah yang sudah Dia tetapkan sejak semula. Karena itu, mari kita hidup menyerupai Kristus, mengasihi tanpa pilih kasih, rendah hati melayani manusia, memiliki ketaatan untuk melakukan kehendak Allah, hidup dalam kekudusan dan dalam pengampunan. Yang kedua, tetap kuat dan berpengharapan dalam penderitaan. Karena kemuliaan yang dijanjikan Allah pasti akan dinyatakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada ilustrasi seperti ini. Seorang pendaki berjalan melewati jalan yang terjal, berbatu, licin, dan melelahkan. Berkali-kali ia ingin berhenti karena merasa perjalanan itu terlalu berat. Namun, seorang pemandu terus berkata, "Teruslah berjalan. Pemandangan di puncak akan membuat semua perjuangan ini terasa sepadan." Setelah berjam-jam mendaki, akhirnya ia tiba di puncak. Ketika matahari terbit dan menyinari pegunungan, semua rasa lelah seolah terlupakan. Ia berkata, "Kalau saya tahu pemandangannya seindah ini, saya akan tetap mendaki meskipun jalannya lebih berat." Demikian juga kehidupan orang percaya. Perjalanan iman sering penuh dengan penderitaan, air mata, dan pergumulan. Namun Allah telah menjanjikan kemuliaan yang dinyatakan kepada umatnya. Itulah sebabnya Paulus berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Kemuliaan yang dimaksud bukan hanya kehidupan yang lebih baik di dunia ini, tetapi persekutuan yang sempurna dengan Allah, tubuh yang dibangkitkan, bebas dari dosa, dan sukacita kekal bersama Kristus. Kalimat penutupnya, jika hari ini kita sedang mendaki jalan yang berat, jangan menyerah, sebab puncaknya adalah kemuliaan yang telah Allah sediakan.
Ketika kita melihat kemuliaan itu, kita akan mengerti bahwa tidak ada satupun penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan. Amin.